Halo Genmas, pernahkah kalian mendengar tentang cahaya misterius lembah Hesdalen di langit Norwegia? Å, fy fader! Jeg har det her! Kiamat teknologi di bulan Desember 1999 yang membuat dunia sangat panik. Atau ternyata pernah ada kehidupan dinosaurus di Antartika? Insiden Hill Abduction, peristiwa penculikan alien yang pertama kali, atau kejadian ini itu ternyata boom, meledak di akhir tahun. Missing hours, and while aboard they were given an extensive medical examination and told that they would not remember what had happened to them. This is a model of one of the UFO occupants as described by Betty Hill. Hilangnya Atlantis atau The Antediluvian World mungkin seperti kisah pencarian All Blue-nya Sanji di One Piece. Atlantis, kota legendaris, ya. Atau pernahkah kalian tahu tentang hujan burung hitam mati di malam tahun baru? Atau cahaya misterius Phoenix Light di malam hari? Dan ada juga di negara kita sendiri tragedi letusan Gunung Krakatau, yaitu Desember 1883 yang mengguncang perhatian dunia. Paling aneh adalah hilangnya koloni Inggris pertama di Amerika di Pulau Roanoke, Virginia. Ada juga hujan darah di India, hujan laba-laba di Brasil. Dunia kita penuh dengan kejadian aneh yang belum sepenuhnya terpecahkan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Di video ini kita akan mengungkap 18 kejadian paling aneh dan misterius di akhir tahun yang membuat dunia terbelalak. Tetap tonton sampai akhir karena setiap kejadian punya cerita yang akan membuat kita cukup merinding, terkejut, dan mungkin mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya kita ketahui tentang dunia ini. Kita akan bahas detail data, fakta, dan anggapan mitos seperti apa yang sebenarnya terjadi. Generasi emas anak bangsa, dari cahaya misterius hingga peristiwa yang menantang logika, semua kejadian ini membuktikan bahwa dunia kita penuh dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Misteri-misteri ini mengingatkan kita bahwa meski sains dan teknologi telah berkembang pesat, ada banyak hal yang masih berada di luar jangkauan pemahaman kita. Rasa ingin tahu dan keberanian untuk mengeksplorasi hal-hal tak dikenal inilah yang mendorong umat manusia untuk terus maju. Simak terus dan beri komentar bagaimana menurutmu kejadian-kejadian ini dan bagaimana, ya, atau di bagian mana yang menurutmu paling membuat penasaran dan benar-benar mengagetkan. Mana yang paling tidak logis dan aneh, atau mana yang menurutmu ini bisa dijelaskan dengan ilmiah. Karena setiap misteri adalah panggilan untuk berpikir lebih dalam, melihat lebih jauh, dan percaya bahwa keajaiban itu selalu ada di sekitar kita. Hanya saja keajaiban tersebut menunggu untuk ditemukan. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... Yang pertama adalah misteri cahaya Hesdalen di Norwegia, Desember 1981. Jadi fenomena cahaya Hesdalen adalah cahaya misterius yang terlihat di lembah Hesdalen, Norwegia. Pertama kali dilaporkan secara luas itu pada Desember 1981. Cahaya ini muncul dalam berbagai warna,
seperti putih, kuning, dan merah terkadang melayang diam di udara selama beberapa detik hingga jam. Ya. Jadi penjelasan ilmiahnya seperti ini. Ilmuwan itu menduga bahwa cahaya ini terjadi akibat partikel plasma yang dihasilkan oleh proses ionisasi, gitu. Jadi salah satu hipotesis adalah bahwa gas radon dari kerak bumi itu bereaksi dengan udara dingin dan medan listrik di lembah. Nah, reaksi ini itu menghasilkan plasma yang bercahaya, ya. Jadi ada kemudian penelitian lebih lanjut itu menunjukkan hubungan dengan partikel nano dari debu besi di lembah tersebut. Tapi mitosnya, gitu ya, atau misteri yang menyelimuti fenomena ini yaitu banyak spekulasi muncul, itu termasuk teori UFO dan keberadaan makhluk luar angkasa. Jadi para saksi itu sering menganggap cahaya ini sebagai tanda aktivitas supranatural atau teknologi alien. Mengapa hal ini itu menjadi perhatian dunia, gitu ya? Karena fenomena ini itu masih sulit dijelaskan sepenuhnya, menarik perhatian ilmuwan, pengamat UFO dan media global. Observasi ilmiah besar-besaran dimulai pada tahun 1983 termasuk proyek Hasdelin Light Research, ya, yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, ini nanti bisa dilihat di Science Alert di The Hasdelin Light, a Mysterious Atmospheric Phenomenon. Kemudian dari Nature, Unresolved Phenomena in the Hasdelin Valley, Norway. Nah, ini yang menarik adalah yang kedua, penemuan fosil dinosaurus di Antartika. Jadi tahun 1991 bulan November, ya. Jadi pada November 1991, tim peneliti dari Argentina dan Amerika Serikat itu menemukan fosil dinosaurus di Pulau James Ross, Antartika. Penemuan ini membuktikan bahwa Antartika dulunya memiliki iklim yang memungkinkan kehidupan dinosaurus. Penjelasan ilmiahnya itu seperti ini. Antartika itu tidak selalu tertutup es. Pada zaman kapur akhir sekitar 66-100 juta tahun lalu, benua ini itu memiliki iklim yang lebih hangat dan vegetasi yang subur. Fosil yang ditemukan itu termasuk spesies pemakan tumbuhan, Hydrosaurus dan predator seperti Cryolophosaurus. Yang menarik mitos atau misterinya, jadi penemuan ini itu memicu spekulasi tentang sisa-sisa peradaban purba di bawah es Antartika meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Mengapa hal ini itu menjadi perhatian dunia dan menarik, gitu ya? Mengagetkan. Jadi penemuan ini itu membuka wawasan baru tentang evolusi dinosaurus dan perubahan iklim global sepanjang sejarah bumi. Antartika yang dianggap tidak cocok untuk kehidupan ternyata menyimpan rahasia masa lalu yang kaya, ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di National Geographic Dinosaurs in Antarctica, A Window to Earth's Ancient Past. Di Nature nanti juga bisa dilihat di Late Cretaceous Fossil Discovered in Antarctica. Ketiga adalah teori hilangnya Atlantis, itu Desember 1882. Pada Desember 1882 ini, Ignatius Donnelly menerbitkan bukunya Atlantis, The Antediluvian World, yang mempopulerkan gagasan bahwa benua Atlantis itu pernah ada dan tenggelam. Bonus, siapa yang tahu, ya. Jadi penjelasan ilmiahnya begini, Atlantis itu pertama kali disebutkan oleh Plato dalam karyanya Timaeus dan Critias. Plato menggambarkannya sebagai peradaban maju yang hancur akibat bencana alam. Beberapa ilmuwan mengaitkan legenda Atlantis dengan letusan gunung berapi di Pulau Thera atau Santorini sekitar 1600 sebelum Masehi yang menghancurkan peradaban Minoa. Faktanya, ya. Nah, mitos
atau misteri yang menyelimuti Atlantis ini, yaitu Atlantis sering dikaitkan dengan teori konspirasi, keberadaan teknologi canggih prasejarah, dan kota-kota bawah laut yang masih tersembunyi. Mengapa menjadi perhatian dunia? Teori ini itu menginspirasi banyak penjelajah, arkeolog, dan penulis untuk mencari bukti keberadaan Atlantis, menjadikannya salah satu misteri sejarah terbesar. Atlantis ini kalau yang pengen lebih detail itu bisa mempelajari nanti, atau kita suatu saat akan bahas lebih detail ya. Bisa lihat di Smithsonian Magazine atau di BBC History. Empat adalah Incident Hill Abduction. Ini akhir tahun ya, jadi November 1961. Incident Hill Abduction ini adalah salah satu yang menyebutkan laporan pertama tentang penculikan oleh alien yang terdokumentasi secara luas pada 19 sampai 20 September di tahun 1961. Jadi ada seorang pasangan suami istri, Betty dan Bernie Hill dari Amerika Serikat gitu ya, mengklaim telah diculik oleh makhluk luar angkasa. Namun kasus ini mulai banyak disorot pada November 1961 ketika mereka menjalani terapi hipnosis regresif. Penjelasan ilmiahnya seperti ini ya. Selama sesi hipnosis, pasangan Hill ini menggambarkan pengalaman penculikan oleh makhluk berkepala besar dengan mata besar hitam yang disebut Grey Aliens. Dan mereka itu mengaku diperiksa secara medis di dalam pesawat luar angkasa. Peneliti jelas skeptis ya, dan berpendapat bahwa fenomena ini adalah hasil halusinasi, mimpi buruk, atau efek psikologis dari stres dan tekanan. Hipnosis juga disebut dapat memicu ingatan palsu ya. Tapi nyatanya mitos yang terbangun adalah kasus ini itu dianggap ya sebagai bukti pertama kali penculikan oleh alien yang terdokumentasi. Jadi banyak teori konspirasi yang meyakini insiden Hill itu sebagai kontak pertama antara manusia dengan makhluk hidup asing atau aliens. Ya. Kasus ini tuh mengguncang dunia karena kasus Hill itu memicu gelombang laporan penculikan alien di seluruh dunia. Dan ini itu justru malah menjadi inspirasi bagi banyak penelitian UFO, termasuk investigasi proyek Blue Book oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Kemudian ada media, buku, dan film seperti The UFO Incident itu membantu menyebarkan kisah ini secara global. Sumbernya dari History Channel dan BBC. Nah, yang kelima ini paling sering muncul nih di berbagai daerah, di berbagai tempat ya. Jadi kemunculan crop circle di Inggris. Ini terjadi pada Desember 1991. Jadi yang belum tahu, crop circle itu adalah pola geometris raksasa yang muncul di ladang tanaman ya. Jadi pada Desember 1991 ini, pola kompleks itu ditemukan di dekat Stonehenge, Inggris. Ya, munculnya crop circle ini menjadi viral di seluruh dunia karena desain yang sangat presisi dan rumit begitu. Tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi beberapa peneliti itu meyakini crop circle ini adalah buatan manusia menggunakan papan dan tali. Bisa dicek cara pembuatannya tuh ya. Sebagai aksi seni atau hanya iseng atau keisengan gitu ya. Namun sebagian ilmuwan itu mengakui bahwa beberapa pola itu memiliki anomali magnetik atau tanah yang mengalami perubahan struktur. Ini memicu teori bahwa plasma alami atau angin spiral itu dapat membentuk pola tersebut. Ya, mitosnya atau misterinya, teori populer mengaitkan crop circle dengan aktivitas alien atau pesan dari peradaban luar angkasa. Jadi ada pula spekulasi bahwa pola ini itu adalah tanda supranatural atau ritual rahasia. Hal ini menjadi perhatian dunia, mengguncang dunia saat itu di tahun 1991 akhir ya. Itu karena kompleksitas desain crop circle di Inggris itu memicu kekaguman sekaligus
kecurigaan global, kok bisa gitu loh. Ini adalah sesuatu yang rumit dan mungkin ya diyakini manusia itu nggak bisa membuat hal yang seperti itu gitu. Kemudian media internasional mempublikasikan fenomena ini, meningkatkan minat publik terhadap teori UFO dan misteri yang belum terpecahkan. Jadi kalian termasuk yang percaya UFO atau tidak ya. UFO yang saya maksud adalah makhluk luar angkasa ya. Alat, teknologi atau kendaraan yang digunakan oleh alien. Sumbernya itu dari National Geographic dan BBC. Yang keenam, ledakan misterius di Petrozavos, Rusia. Ini terjadi 27 November 1979. Jadi kejadiannya yaitu cahaya berbentuk seperti sinar laser itu muncul di langit malam kota Petrozavos, Rusia. Yang melihat saksi matanya itu melaporkan cahaya itu berbentuk jellyfish atau ubur-ubur raksasa yang memancarkan sinar terang ke segala arah. Secara ilmiah ini bisa dijelaskan ya. Jadi peneliti Soviet awalnya menduga cahaya tersebut berasal dari pengujian rudal atau senjata rahasia. Tapi ada penjelasan lain yang menyebut fenomena ini sebagai efek meteor atau satelit buatan yang meledak di atmosfer. Tapi ternyata mitos atau misterinya ya, hal-hal unik kejadian di akhir tahun ini itu untuk yang ini begitu ya. Beberapa orang itu mengaitkan dengan insiden dengan aktivitas UFO atau eksperimen teknologi rahasia. Spekulasi tentang campur tangan makhluk luar angkasa menjadi populer di kalangan publik. Hal ini tuh menjadi perhatian dunia karena fenomena ini itu dilaporkan oleh TASS, yaitu kantor berita resmi Uni Soviet, ya. Yang justru jarang melaporkan kejadian aneh seperti ini. Insiden ini itu memicu perhatian global di tengah perang dingin. Ketika spekulasi tentang teknologi rahasia militer yang sangat sensitif ya. Bisa dilihat detail nanti sumbernya dari Russia Beyond dan The Guardians. Kemudian peristiwa akhir tahun lain yang mengejutkan adalah peristiwa tunggu gerhana Y2K atau Y2K 31 Desember 1999. Ini sangat menarik sekali. Jadi Y2K itu adalah Year 20,000 Bug. Adalah ketakutan global bahwa pada 31 Desember 1999 ya, sistem komputer itu di seluruh dunia akan mengalami kerusakan karena perubahan tahun dari 99 menjadi 00. Ya, jadi disebut sebagai kiamat teknologi pada kala itu. Penjelasan ilmiahnya adalah komputer pada era tersebut itu menggunakan 2 digit untuk menampilkan tahun. Misal 99 itu untuk 1999. Ketika berganti ke 2000, itu banyak yang khawatir sistem akan membaca 00 sebagai tahun 1900, jadi bukan 2000 ya. Dan ini akan menyebabkan malfungsi pada seluruh teknologi yang ada pada zaman itu. Makanya orang itu menyebut ini sebagai kiamat teknologi. Pemerintah dan perusahaan teknologi melakukan penyesuaian kode sistem untuk mencegah kerusakan. Faktanya. Kemudian mitos yang menyebut hal ini atau misteri yang membahasnya adalah beberapa kelompok itu menganggap Y2K atau Y2K itu sebagai tanda kiamat teknologi. Jadi memicu kepanikan massal, banyak orang membeli persediaan makanan, generator ya, dan bersiap menghadapi kehancuran sistem global pada saat itu 1999. Hal ini tuh menarik dunia karena peristiwa Y2K, Y2K ini menjadi fenomena global yang memicu ketakutan dan persiapan yang besar-besaran. Jadi perusahaan teknologi menghabiskan sampai miliaran dolar untuk memperbaiki sistem dan mencegah potensi malapetaka. Ini bisa dilihat di CNN How to World Brace for Y2K and Nothing Happened. Nah itu sama The Times itu juga membahas tentang ini.
Yang kedelapan adalah kejadian Black Knight Satellite. Didiskusikan Desember 1954. Akhir tahun lagi ada kejadian aneh juga. Jadi Black Knight Satellite itu adalah objek misterius yang diduga mengorbit bumi selama lebih dari 13.000 tahun. Itu cukup sangat lama sekali ya. Klaim tentang keberadaan satelit ini itu mulai muncul secara intensif pada Desember 1954, yaitu ketika media Amerika Serikat itu melaporkan adanya penemuan sinyal radio aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmuwan saat itu. Fenomena ini itu kemudian memicu spekulasi tentang keberadaan satelit alien yang sedang mengawasi bumi. Tapi secara ilmiah ini bisa dijelaskan ya. Jadi pada awalnya ilmuwan Nikola Tesla itu mengklaim bahwa ia menerima sinyal radio aneh pada tahun 1899 yang tidak dapat ia jelaskan. Jadi pada tahun 1960 militer Amerika Serikat itu mendeteksi objek tak dikenal yang mengorbit bumi. Namun ini diyakini sebagai puing satelit buatan manusia atau sisa misi luar angkasa. Fenomena Black Knight ini itu dianggap hasil misinterpretasi lagi-lagi ya, terutama dari penampakan satelit atau sampah antariksa yang tidak teridentifikasi. Tapi mitosnya atau misteri yang dianggap oleh banyak orang, jadi para pendukung teori konspirasi percaya bahwa Black Knight itu adalah satelit alien kuno yang memantau peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Ada klaim bahwa foto satelit NASA itu menunjukkan objek berwarna gelap dengan bentuk tidak biasa, yang dianggap sebagai bukti keberadaan satelit misterius ini. Kenapa ini menarik ya bagi dunia? Jadi kisah Black Knight itu menarik perhatian penggemar UFO. Lagi-lagi penggemar UFO di dunia itu sangat antusias ya. Kemudian juga menarik kepada para ilmuwan dan konspirasionis karena dikaitkan dengan teknologi canggih dari peradaban alien. Gambar dari misi NASA, terutama dari misi STS-88 pada 1998, semakin memperkuat mitos ini meskipun dijelaskan sebagai puing antariksa. Referensinya itu dari NASA Archive dan di Scientific American ya. The Truth Behind the Black Knight Satellite Mystery. Yang kesembilan adalah letusan Gunung Krakatau. Ini terjadi pada tahun Desember 1883. Jadi letusan dahsyat Gunung Krakatau itu dimulai pada 26 sampai 27 Desember 1883. Dikenal sebagai salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 40 meter yang menghancurkan banyak pemukiman di pesisir Jawa dan Sumatera. Jadi memang penjelasan ilmiah dari letusan Krakatau ini itu terjadi karena aktivitas vulkanik yang meledakkan hampir seluruh pulau. Ledakan ini menghasilkan suara yang terdengar hingga jarak 4.800 km. Disebut sebagai suara paling keras yang pernah terdengar di bumi. Jadi abu vulkanik itu menyebar ke atmosfer, mempengaruhi iklim global. Suhu rata-rata dunia turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun berikutnya. Adapun mitos ya atau misteri yang sering dianggap orang yaitu banyak penduduk setempat itu percaya bahwa letusan Krakatau adalah tanda kemarahan dewa atau kutukan supranatural. Cerita rakyat menyebutkan suara ledakan Krakatau itu sebagai suara naga yang marah dari dalam bumi. Nah, mengapa ini menjadi perhatian dunia saat itu ya? Karena skala kehancuran dan jumlah korban jiwa yang mencapai lebih dari 36.000 orang membuat dunia gempar. Kita turut berduka cita atas semua kejadian itu dan semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa bencana alam ini adalah Tuhan sedang mengingatkan kita agar menjadi orang yang selalu lebih baik. Fenomena perubahan iklim global akibat abu vulkanik
juga menarik perhatian ilmuwan modern dan menjadi dasar studi dampak letusan gunung berapi terhadap atmosfer. Referensinya nanti bisa dilihat di National Geographic dan Smithsonian Magazine. Everyone that admires you, everyone like you, everybody wants to be like you. Yang ke-10 adalah insiden cahaya Phoenix, terjadi pada Desember 2006, akhir tahun. Pada Desember 2006, ribuan warga di Phoenix, Arizona itu melaporkan melihat cahaya misterius di langit malam. Fenomena ini itu serupa dengan insiden Phoenix Light tahun 1997, tetapi terjadi pada skala yang lebih kecil. Penjelasan ilmiahnya seperti ini ya. Jadi militer Amerika Serikat itu mengklaim bahwa cahaya tersebut itu berasal dari flare atau latihan militer yang dilakukan di area terdekat. Saksi mata itu membantah penjelasan ini karena cahaya tampak bergerak dalam pola teratur yang tidak lazim untuk flare militer. Mitosnya atau misterinya kembali lagi ya, banyak warga itu percaya bahwa cahaya Phoenix adalah pesawat UFO raksasa yang melayang rendah di atas kota. Kemudian teori konspirasi menyebutkan bahwa pemerintah itu menyembunyikan bukti kontak dengan makhluk luar angkasa. Hal ini itu menjadi perhatian dunia karena fenomena ini menarik perhatian media internasional dan memicu dokumenter, buku, dan investigasi independen tentang aktivitas UFO. Insiden Phoenix Light menjadi simbol modern dari ketertarikan global terhadap fenomena luar angkasa. Referensinya nanti bisa dilihat di History Channel dan National UFO Reporting Center. Get through for me. Everyone that admires you, I wanna be like you. Everybody wants to be like you. Yang ke-11 adalah hilangnya koloni Roanoke, bisa daripada Desember 1590. Jadi koloni Inggris pertama di Amerika yang didirikan di Pulau Roanoke, Virginia, hilang secara misterius ketika pasukan ini kembali pada Desember 1590. Jadi koloni ini itu ditinggalkan tanpa jejak, kecuali ukiran kata Croton di pohon. Penjelasan ilmiahnya dari beberapa ilmuwan itu menyebutkan, teori ilmiah menyebutkan bahwa koloni itu berpindah ke Pulau Croton, sekarang Pulau Hatteras, atau bergabung dengan suku pribumi setempat. Teori lain itu menyebutkan kelaparan, penyakit, atau serangan dari suku lokal sebagai penyebab hilangnya koloni ini. Tapi mitos dan misteri yang jadi anggapan yaitu kisah ini dikaitkan dengan aktivitas supranatural seperti kutukan atau keterlibatan kembali makhluk asing, begitu ya. Beberapa cerita menyebutkan hantu koloni Roanoke yang menghantui wilayah tersebut. Jadi mengapa menjadi perhatian dunia? Karena hilangnya koloni Roanoke itu menjadi salah satu misteri sejarah terbesar di Amerika Serikat. Kasus ini itu menginspirasi banyak karya sastra, dokumenter, dan penelitian arkeologi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Referensinya nanti bisa dilihat di history.com dan Smithsonian Magazine. Hilangnya Harold Holt, 17 Desember 1967. Pada 17 Desember 1967, Perdana Menteri Australia Harold Holt itu menghilang saat berenang di pantai Sevier dekat Portsea Victoria. Holt memasuki air di lokasi berombak besar dan setelah beberapa saat ia tidak pernah terlihat lagi. Pencarian besar-besaran dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Secara ilmiah itu dijelaskan seperti ini. Lokasi berenang Harold Holt itu terkenal memiliki arus kuat dan ombak besar. Holt diyakini terseret arus laut dan tenggelam akibat kondisi yang berbahaya. Kemudian faktor kesehatan Holt seperti cedera bahu kronis itu kemungkinan memperburuk kemampuannya untuk menghadapi arus tersebut.
Meskipun mitos dan misteri yang beredar, yaitu spekulasi liar muncul setelah insiden ini, termasuk teori bahwa Holt itu memalsukan kematiannya dan melarikan diri ke Tiongkok atau menjadi mata-mata. Kemudian ada juga teori yang menyebutkan bahwa konspirasi Holt itu diculik oleh kapal selam asing atau UFO. Hal ini menjadi perhatian dunia sangat tertarik itu karena Holt adalah salah satu pemimpin negara yang menghilang secara misterius dalam sejarah modern. Hilangnya seorang kepala pemerintahan tanpa jejak itu jelas memicu kehebohan seluruh dunia, menciptakan teori-teori liar yang bertahan hingga saat ini, seperti itu ya. Referensinya dari BBC, The Mystery of Australia's Missing Prime Minister dan National Archive of Australia. Everyone that admires you, everyone like you, everybody wants to be like you. Wow, yang ke-13 ini adalah hujan darah di Kerala, India. Terjadi Desember 2001. Jadi antara 25 Juli hingga Desember 2001, hujan berwarna merah itu turun di negara bagian Kerala, India. Fenomena ini tuh membuat air hujan tampak seperti darah dan mengunjungkan penduduk lokal dan menarik perhatian ilmuwan di seluruh dunia. Secara ilmiah, ya, analisis ilmiah itu menunjukkan bahwa warna merah itu berasal dari spora alga udara dari genus Trentepolia. Spora ini terbawa angin ke atmosfer dan bercampur dengan hujan. Secara ilmiah jadi seperti itu ya. Fenomena ini itu disebut sebagai hujan berwarna atau colored rain ya, dan bukan tanda supranatural. Meskipun mitos atau misteri yang menyebutkan itu adalah bahwa banyak penduduk setempat itu percaya ini adalah hujan merah pertanda buruk atau kutukan ilahi, begitu ya. Beberapa teori konspirasi juga menyebutkan bahwa hujan ini tuh disebabkan oleh debu meteor atau bahkan bahan biologis alien yang jatuh ke bumi. Ini tuh sangat menjadi perhatian dunia dan membuat dunia itu kaget waktu itu ya. Karena fenomena ini itu jarang terjadi dan menjadi topik penelitian ilmiah global untuk memahami penyebab hujan berwarna. Mitos dan teori tentang asal-usul hujan merah semakin menarik perhatian media dan masyarakat dunia. Dari BBC News dan Nature. Everyone that admires you, I wanna be like you. Everybody wants to be like you. Everyone that admires you, everyone like you. Yang ke-14 lebih aneh lagi, yaitu hujan cacing di Norwegia. Terjadi Desember 2015. Jadi pada Desember 2015 ini, di beberapa wilayah Norwegia itu fenomena aneh terjadi ketika ratusan cacing dilaporkan jatuh dari langit. Fenomena ini jelas mengejutkan warga dan menjadi sorotan media internasional. Meskipun secara ilmiah itu bisa dijelaskan ya. Jadi para ilmuwan itu menjelaskan bahwa cacing ini kemungkinan terbawa oleh angin kencang atau tornado kecil yang mengangkat tanah bersama cacing dan menjatuhkannya kembali di area lain. Fenomena serupa itu juga dilaporkan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Skotlandia. Jadi terjadi begitu ya. And that's normal. Itu adalah sesuatu yang normal. Meskipun mitos atau misteri ini itu fenomenanya sering dikaitkan dengan kepercayaan supranatural atau tanda-tanda akhir zaman dalam beberapa budaya. Beberapa orang menduga adanya fenomena misterius atau anomali atmosfer. Mengapa menjadi perhatian dunia? Jadi fenomena hujan cacing ini adalah sesuatu yang aneh, jarang terjadi dan terlihat sangat tidak wajar bagi orang awam. Liputan media internasional dan ketertarikan ilmiah ini membuat kejadian ini tuh menjadi perdebatan publik. Begitu ya. Referensinya dari The Guardian dan National Geographic.
15 masih tentang hujan, yaitu hujan laba-laba di Brasil, terjadi Desember 2013. Jadi pada Desember ini ya, akhir tahun lagi 2013, itu fenomena hujan laba-laba terjadi di Brasil, bagian tenggara. Ada ribuan laba-laba kecil tampak jatuh dari langit, membuat langit terlihat penuh dengan jaring tipis. Secara ilmiah, fenomena ini disebabkan oleh perilaku migrasi laba-laba yang dikenal sebagai ballooning, atau laba-laba memproduksi jaring sutra yang digunakan untuk terbawa angin ke lokasi yang baru. Nah, angin kencang itu membuat laba-laba terlihat seperti jatuh dari langit dalam jumlah besar. Mitosnya, atau misteri yang dianggap oleh banyak orang, banyak penduduk lokal itu menganggap kejadian ini sebagai pertanda buruk atau bencana alam yang akan segera datang. Dan ada teori konspirasi yang mengaitkan kejadian ini dengan anomali cuaca atau peristiwa supranatural. Dunia saat itu menjadi tercengang karena hal ini ya. Jadi video dari peristiwa ini tuh viral di media sosial, menarik perhatian publik dan ilmuwan dari seluruh dunia. Fenomena ini itu tampak seperti adegan film horor, sehingga menciptakan sensasi besar di berbagai platform berita. Referensinya di CNN, Why It Looks Like Spiders Are Raining in Brazil, dan BBC News. Yang ke-16 masih tentang hujan burung mati di Arkansas. Terjadi 31 Desember 2010. Pada malam 31 Desember 2010, malam tahun baru, ribuan burung hitam jenis red wing blackbirds itu jatuh mati dari langit di kota kecil Beebe, Arkansas, Amerika Serikat. Kejadian ini berlangsung secara tiba-tiba tepat menjelang perayaan malam tahun baru, sehingga menambah suasana menyeramkan dan mencekam. Penjelasan ilmiahnya, stres akibat kembang api. Ahli satwa liar menyatakan bahwa suara keras dari kembang api tahun baru membuat burung-burung itu panik. Karena terbang dalam gelap, dengan disorientasi mereka menabrak bangunan, pohon, dan benda keras lainnya, sehingga terjadi hujan burung mati dan burung itu hitam pada malam tahun baru. Bayangkan kejadian itu, benar-benar cukup mencekam ya, tapi secara ilmiah ternyata bisa dijelaskan. Kemudian terjadi cedera internal. Otopsi menunjukkan sebagian besar burung ini mengalami trauma fisik dan cedera organ yang konsisten dengan benturan keras. Nah, menariknya, mitos atau anggapan misteri sebagian orang itu menganggap kejadian ini sebagai tanda akhir zaman atau pertanda buruk. Ya, teori konspirasi lain mengaitkan fenomena ini itu dengan senjata cuaca rahasia atau eksperimen militer terhadap HAARP. Ya, jadi aneh sekali. Dan kenapa menjadi perhatian dunia? Itu adalah karena fenomena jatuhnya ribuan burung secara mendadak pada malam tahun baru membuatnya viral di seluruh dunia, ya, menjadikan orang itu menganggap ini adalah serangan konspirasi. Jadi kejadian serupa itu terjadi di beberapa lokasi lain dalam waktu yang singkat, meningkatkan spekulasi tentang bencana lingkungan atau gangguan elektromagnetik global. Sumbernya dari National Geographic. What's behind the Arkansas bird death mystery? Yang ke-17 ini menarik sekali, yaitu pembajakan oleh D.B. Cooper. Terjadi 24 November 1971. Jadi pada akhir tahun ini, yaitu seorang pria yang menggunakan nama Dan Cooper atau D.B. Cooper itu membajak penerbangan Northwest Orient Airlines 305 yang terbang dari Portland ke Seattle, membajak penerbangan. Setelah menerima uang tebusan sebesar $200.000 dan 4 parasut, ia melompat dari pesawat dengan parasut di tengah hujan deras di atas hutan Pacific Northwest.
Secara ilmiah, penyelidikan FBI itu menyimpulkan bahwa melompat dari pesawat dalam kondisi yang buruk pada ketinggian sekitar 10.000 kaki itu sangat berbahaya. Dan ini itu menyimpulkan bahwa ia akan sangat kesulitan bertahan hidup. Jika D.B. Cooper selamat, dia harus bertahan di lingkungan hutan yang keras. Kemudian ada penemuan jejak uang. Pada tahun 1980, seorang anak kecil itu menemukan beberapa lembar uang tebusan di tepi sungai Columbia. Ini memperkuat teori bahwa Cooper itu mungkin tidak selamat. Misteri atau mitos yang beredar, Cooper ini menjadi simbol legenda kriminal karena keberaniannya melakukan pembajakan dan menghilang tanpa jejak. Teori menyebutkan Cooper itu berhasil melarikan diri dan hidup bebas, sementara yang lain percaya ia tewas saat melompat dari pesawat. Hal ini sangat menjadi sorotan bagi dunia karena ini adalah satu-satunya kasus pembajakan udara di Amerika Serikat yang tidak pernah terpecahkan hingga saat ini. Membuatnya menjadi misteri kriminal yang legendaris. Kasus ini itu memicu investigasi besar-besaran oleh FBI selama puluhan tahun. Dengan berbagai teori muncul di seluruh dunia. Referensinya dari History Channel, yaitu D.B. Cooper, The Mystery of America's Only Unsolved Skyjacking, dan Smithsonian Magazine. Terakhir yang ke-18, yaitu hilangnya penerbangan 19. Ini terjadi 5 Desember 1945. Jadi pada tanggal ini, 5 Desember 1945, 5 pesawat pengebom TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat berangkat dalam misi pelatihan rutin di atas wilayah segitiga Bermuda. Setelah beberapa jam, komunikasi dengan semua pesawat itu hilang, dan pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencarinya juga menghilang. Secara ilmiah, navigasi yang gagal. Pesawat ini itu dilaporkan mengalami disorientasi navigasi akibat peralatan yang rusak atau cuaca buruk, menyebabkan mereka kehabisan bahan bakar dan jatuh ke laut. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrim. Lautan di segitiga Bermuda itu sering mengalami badai yang mendadak begitu ya, dan arus kuat yang dapat membuat bangkai kapal atau pesawat itu sulit ditemukan. Menariknya, mitos atau misteri segitiga Bermuda itu dikenal sebagai wilayah penuh keanehan. Ya, ada yang menyebut penuh keajaiban, ada yang menyebut penuh dengan misteri. Dengan teori bahwa kawasan ini itu adalah portal ke dimensi lain atau lokasi aktivitas alien. Spekulasi populer lainnya mengaitkan hilangnya pesawat dengan anomali elektromagnetik atau peradaban bawah laut yang ada di situ, gitu ya. Hal ini menjadi sorotan dunia itu karena memang hilangnya 5 pesawat dan 1 pesawat penyelamat tanpa jejak menjadikannya salah satu misteri penerbangan paling terkenal di dunia. Peristiwa ini itu juga memperkuat legenda segitiga Bermuda dan memicu puluhan buku, film, serta penelitian ilmiah. Referensinya dari BBC History dan Smithsonian Magazine. Luar biasa gen mas, generasi emas anak bangsa. Kalian sudah sampai di kesimpulan dan quote inspirational. Jadi untuk kalian yang suka salah satu dari cerita tadi, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan bahas secara detail apa konspirasinya dan apa teori yang bisa melatar belakang kejadian tersebut. Jadi memang dunia ini itu menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari cahaya aneh di Hazdeland hingga hilangnya koloni Roanoke dan legenda D.B. Cooper. Fenomena ini itu mengingatkan kita bahwa di balik kehidupan sehari-hari yang terlihat biasa, ternyata ada kejadian-kejadian luar biasa yang menantang akal sehat dan pemahaman kita tentang dunia.
Ilmu pengetahuan itu terus berusaha menjelaskan, namun terkadang justru misteri inilah yang membuat hidup menjadi lebih menarik dan penuh keajaiban. Jadi sebuah inspirational quote menyebutkan bahwa dunia ini itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tetapi juga tentang apa yang belum kita pahami. Teruslah bertanya, teruslah mencari, karena di balik setiap misteri itu pasti ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Rasa ingin tahu itu penting. Curiosity miliki. Jika kalian memiliki ini kemampuan terbaik, kita pasti akan awakening, akan bangkit. Curiosity, rasa ingin tahu menjadi kunci keberhasilan kita, kinerja otak kita, efektivitas pemikiran kita di masa depan. Semangat. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all